Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawati Oktarina, Sarjana Sains Magister Teknik. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Perkapalan Institut Maritim Prasetya Mandiri. Sebagai seorang dosen, kita memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu termodinamika dengan bobot 3 SKS pada semester 3 program studi Teknik Perkapalan. Mata kuliah termodinamika ini merupakan mata kuliah pendukung di ilmu teknik perkapalan yang membahas tentang energi beserta berbagai prinsip pemanfaatannya, yaitu ilmu dasar rekayasa terutama pada mesin. Untuk semua mata kuliah yang saya ampu, salah satunya termodinamika ini, saya menggunakan metode pembelajaran blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran mandiri melalui jaringan internet. Materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah termodinamika ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan di program studi, yaitu yang terbagi menjadi 4 aspek. 1. Aspek pengetahuan, 2. Aspek keterampilan umum, 3. Keterampilan khusus, dan 4. Aspek sikap. Adapun dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi 5 CPNK, kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPNK sebanyak 10 yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk dengan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Berikut saya tampilkan rancangan pembelajaran semester saya. Untuk mendukung referensi perkuliahan saya menggunakan beberapa literatur, yaitu sebagai berikut. Selain itu, saya menggunakan referensi penunjang selain dari berbagai macam referensi literatur sebelumnya, yaitu artikel ilmiah, kemudian majalah, kemudian video yang berhubungan langsung dengan kegiatan mata kuliah termodinamika. Selanjutnya masuk ke dalam aspek interaksi, yaitu metode ini merupakan interaksi antara mahasiswa dan dosen guna untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dibebankan kepada mata kuliah ini. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas adalah SLS, yaitu Student Learning Center, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu dari masing-masing mahasiswa. Kemudian setelah dari aspek yang diberikan interaksi, kita akan memasuki asesmen. Asesmen merupakan aspek pengukuran penilaian mahasiswa secara objektif dan transparan. Yaitu dalam aspek ini saya menggunakan indikator 5, yaitu indikator kehadiran sebanyak dengan bobot 15%, kemudian indikator kuis dengan bobot 10%, kemudian indikator tugas sebanyak 20%, kemudian indikator ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Indikator penilaian tersebut disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan mata kuliah. Hal ini saya lakukan agar penilaian yang saya lakukan merupakan hasil objektif dan transparan antara dosen dan mahasiswa. Demikian pemaparan ini terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang secara langsung saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita materi
Termodinamika. Oke, sebelumnya kita hari ini pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita udah tahu kontrak perkuliahan, kemudian RPS, kontrak perkuliahan seperti biasa, kuis, tugas, kehadiran, UTS, UAS. Masing-masing bernilai total 100%. Baik, hari ini kita masuk ke sistem termodinamika. Ada yang tahu sistem termodinamika? Termodinamika dulu. Termo dan dinamika. Termodinamika. Berarti ada dua kata. Termo dan dinamika. Termo Depan, termo? Dinamika. Iya, termo itu apa? Itu ada dua kata. Dua kata. Berarti termo itu apa? Dinamika itu apa? Termo itu samaan dan dinamika itu perubahan. Perubahan itu berarti apa? Perubahan suatu benda atau perubahan suhu sifat. Termo itu, termos pernah nggak dengan kata termos? Apa termos itu? Tempat air panas. Berarti apa termo? Suhu, kalor. Kalau dinamika, tadi kan ada perubahan. Kalau dia ada perubahan berarti adanya apa? Perpindahan. Iya, kalau dia ada perpindahan berarti adanya apa? Gaya. Kalau dia ada gaya berarti ada apa? Ada aksi. Kalau misalnya Firdaus joget, dia berarti apa? Gerak. Itu berarti adanya perpindahan suhu atau terjadinya perubahan suhu. Oh, gerak. Suhu kan termo, yang gerak tadi kan dinamika. Namanya dinamika itu berarti adanya perpindahan, perubahan atau dia berubah dari panas ke dingin, dingin ke panas. Nah, di sistem, kalau kita cerita sistem berarti kita cerita proses. Berarti proses perubahan suhu. Masih gak tahu. Nah, jadi di sistem termodinamika ini ada 6 yang akan kita bahas. Ada kesetimbangan terma dan konsep temperatur. Kedua, kesetimbangan termodinamika. Ketiga, persamaan keadaan. 4, perubahan keadaan. 5, proses kuasi dan statik. Kemudian kita ada latihan soal. Nah, kita bicara lagi nih tentang termodinamika. Tadi kita sudah sebutkan kan, termo itu ada termos. Kan sering kan termos dari zaman kita masih kecil itu termos. Berarti panas, dinamik itu perubahan. Nah, contohnya itu kalau kita mendidihkan pernah masak air nggak kamu Salim? Pernah, Bu? Pernah. Iya. Apa yang terjadi pada saat kita masak air? Mendidih, Bu. Ya mendidih, ada perubahan apa? Suhu. Iya, kamu pegang ya? Iya. Enggak lah, Bu. Limbah kata saya. Limbah ya. Kalau dipegang berarti selain kalau misalnya kita masak air panas, masak nasi pakai kompor ataupun pakai magicom sama kan? Adanya perubahan. Apa sih yang mengalami kalau misalnya kita masak air panas, yang timbul di kompornya itu apa sih, yang di pancinya itu uap. Berarti ada produk sebagai uapnya gitu, menunjukkan bahwa selain dia menjadi panas, ada produk yang dihasilkan itu seperti uap. Kalau misalnya si nasi kita masak pakai magicom, kita pakai dandang tadi, panci, perubahannya dalam bentuk apa?
Perubahan tetap ada uang itu. ya buat selain dua Perubahan bentuk. bentuk. Gak mungkin kita makan padi Iya. ya, atau beras ya beras. Berarti kita makan setelah dia jadi nasi. Ada yang mau dibahas nggak? Rinaldi, Ya Bu. apa ini? Kenal sama nasi nggak kamu? Lalu. Nah, masak nasi di Mexico atau di? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya? Oh di panci. Ada contoh lain nggak selain ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak cerita tentang sains, ya kan? Iya. Cerita tentang sains itu banyak. Kalau baju dibakar, ada perubahan kan? Ada. Tadinya nggak panas, jadi panas. Perubahan bentuk nggak? Berubah. Berubah bentuk menjadi Abu. abu. Kalau kenapa Bu? Hah? Kalau kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa? Panas. Ya panas karena dipakai kan? Iya. Nah, kenapa dia dipakai? Karena masih dipakai. Kan, iya, dia panas itu kenapa? Karena adanya apa? Ada pisang. Kebakaran. Pembakaran di dalam mesinnya untuk menghasilkan panas. Kenapa dia panas? Berarti untuk menghasilkan gerak. Kalau misalnya dia nggak panas, gerak nggak kira-kira? Enggak. Beda kan kalau misalnya motor dan motor diam parkir sama motor yang jalan. Knalpotnya coba dipegang. Siapa yang mau megang Pak knalpotnya? Diki. Ada nggak perubahannya? Tangan kita nggak apa-apa sama tangan kita? Ada Bu. Ada. Belum. Jadi perubahannya. Nah, di sini sekarang tadi kita bicara tentang sistem termodinamika. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita bicara tentang wadahnya. Karena sistem itu kan akan adanya proses, gitu. Berarti kalau kita cerita sistem, ada sistem coba Firdaus, ada berapa sistemnya? Oh salah nolnya saya. Nolnya ke itu. Bukan. Jawab aja. Apa? Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Terisolasi. Yang namanya kita tertutup berarti apa? Sama seperti di ruangan Bu. Hah? Sama seperti di ruangan. Sama seperti di ruangan, ditutup ya. Iya. Pintunya berarti benar-benar kedap dan tidak adanya suhu dari luar untuk masuk. Itu namanya tertutup. Berarti kalau kita contohkan di sini botol, berarti botolnya kita tutup. Kalau terbuka berarti kalau kita contohnya dalam ruangan, berarti ruangan kita buka. Kalau ada jendela berarti jendela dibuka. Berarti akan ada perubahan sirkulasi antara ruang dan di luar. Gitu. Kalau terisolasi itu, kalau kita ibaratkan dengan kehidupan, terisolasi itu gimana sih? Kayak mobil ditutup itu Bu, ditutup sama Kalau kita jaketnya. kehidupan terisolasi itu seperti apa? Dikurung di kamar Bu, keluar. Terkurung atau paling kurung gitu? Berkurung Bu. Berkurung. Iya, dia nutupin semua jendela. Karena apa? Karena kopi. Contohnya kan Kopi juga butuh udara lah. Mungkin dia berkurung di dalam kamar doang. Iya, kan butuh berjemur dianya. Iya. Terisolasi. Apa kalau dia terisolasi? Di penjara Bu. Ya di penjara juga dia benar kan? Ada Pak, udara masuk. Apa? Contohnya gas Bu. Hah? Di gas ya. Di gas? Iya gas. Tabung LPG itu. Oh, tabung LPG. Kemudian? Dia kan nggak keluar dia Bu, tertutup ya Bu. Ketika digunakan baru dibuka. Jadi terisolasi dia. Oh, jadi kalau bisa kita ibaratkan terisolasi itu berarti
keadaan yang benar-benar ditutup gitu kan sistemnya. Sama kayak kalau misalnya penjara berarti di Nusa Kambangan ya. Itu benar-benar daerah terisolasi. Memang benar-benar yang tidak ada jamahnya untuk daerah luar. Nah, itu kalau dalam kehidupan kita. Nah, sama kalau misalnya tadi dicontohkan oleh si Faza bahwa kalau misalnya si gas tadi dia terisolasi di dalam sebuah tabung gas. Karena pada saat dia dibuka, dia akan menyebabkan ledakan kalau tidak sesuai dengan kita salurkan untuk menghasilkan api gitu. Paham? Paham ya. Berarti kita berbicara kalau tentang sistem termodinamika, berarti sistem itu ada di dalam ruang. Nih, kesetimbangan terma dan konsep termo. Coba Salim. Iya, Bu. Baca dulu. Bisa bacakan kamu Salim? Bisa, Bu. Izin, Bu. Baca. Kesetimbangan terma dan konsep termal dan konsep termo. Kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem setelah sistem saling berinteraksi melalui media dinding. Hukum ke-0 termodinamika, dua buah sistem yang dalam keadaan kesetimbangan termal dengan sistem yang ketiga harus dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya. Tuh, di situ kan kita ada gambar di samping. Ada gambar sistem, sebuah sistem yang tertutup. Itu ada A, ada B, ada C. Nah, itu merupakan sistem dari hukum ke-0 termodinamika. Nah, yang namanya termodinamika ini dia ada 3 hukum yang akan berhubungan dengan sistem yang mengalami perubahan. Adanya kesetimbangan, adanya perubahan. Kemudian di sini ada A, ada B, ada C. Itu ada pemisah antara si A dan C, si A dan B, si B dan C. Nah, di sini kesetimbangan termal. Termal tadi apa? Ya, termal itu sama aja loh, termo, cuma jadi termal. Kesetimbangan sebuah suhu atau kalor. Nah, adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan. Tuh, A, B, dan C itu sistem. Tadi kan kita bicara sistem itu ruangan ya. Nah, di situ ada berapa sistem di gambar? Ada berapa? Ada 3 sistem. Berarti ada A, ada B, ada C. Berarti kesetimbangan termal itu antara 2 atau lebih. Bayangin gambar juga ya. Antara 2 atau lebih yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat. Harga koordinat X, harga koordinat itu tuh gambarnya, lihatin. Koordinat X, koordinat Y. Y loh. Kan kalau misalnya dia berdiri, dewa. Kalau gini apa? X. Kalau yang pink X. Kalau dia gini baru X. Ini kan lulusnya nih. Lulus gak sih? Alhamdulillah. Lancar. Tuh, keterbatasan itu dipisahkan oleh harga koordinat sistem setelah sistem saling berinteraksi melalui media dinding. Nah, ordinat itulah yang dianggap sebuah dinding. Ruangan ini
sama ruangan sebelah. Ada sekat pembatas. Ada dinding pembatas sebagai ordinat untuk menunjukkan antara sistem A dan sistem B ini. Kalau di sini suhunya 20, di sebelah Bisa lebih atau kurang. bisa lebih atau kurang. Kita anggap 25 derajat, di sini 20 derajat. Berbeda enggak? Berbeda. Thermalnya? Berbeda. Bagaimana sih caranya kita untuk menyeimbangkan? Berarti antara ruang dengan ruang sebelah, ruang A dan ruang C itu harus kita samakan suhu thermalnya, gitu, agar dia mengalami keseimbangan thermal. Itulah berlaku hukum ke 0. Hukum yang sangat sederhana dalam sebuah termodinamika. Nanti baru kita bicara tentang 1, 2, dan 3. Tuh. Nih, ada mekanis, ada kimia, ada thermal. Kalau mekanis itu sama kayak mekanik. Kan ada kimia, fisika, mekanik. Ada kan? Fisika inilah yang namanya keseimbangan thermal. Karena dia bicara tentang suhu, kalor, dan lain-lain. Lebih ke fisik ya. Gitu. Kalau kimia kan dia lebih ke berjalannya reaksi yang terjadi. Kayak tadi kita masak air. Perubahan kimianya apa? Ada uap. Berarti ada reaksinya. Reaksinya apa? Berarti reaksinya menjadi panas, dari dingin menjadi panas. Kalau dia thermal berarti perubahan suhu. Suhunya tadi dingin kan kalau sebelum kita masak. Pada saat kita udah masak, kita pegang panas, gitu. Kemudian mekanis itu apa? Mekanis itu kayak bentuk gitu loh. Sama kayak mekanik. Mekanis itu kan fisika, kimia, mekanik. Nah, mekanik apa? Terjadi akibat gaya tidak berimbang pada bagian sistem. Tadi Pak Ade udah sebut loh. Iya, berarti kan dia bicara tentang mesin. Kalau kita bicara tentang mesin ya, itu mesinnya, itu mekanik. Bicara tentang mesin itu kan ada gayanya. Nah, kalau di sini kan apa? Ruang sistemnya itu loh. Kalau fisik tuh cantik, Elma anggun segala macam itu fisik ya. Hidungnya mancung, matanya belok segala macam. Nah, itu fisik kan? Aku tahu Pak Firdaus. Tahu adanya ngejek kayak ini ya. Nah, kalau keseimbangan kimia tadi reaksinya paham nggak? Paham. Ripan paham nggak? Paham. Beneran? Benar. Beneran paham nggak? Baru masuk ke sini kita nih, agak pusing kita. Agak pusing buat saya jujur Iya. aja. Nah, ini Sudah di dalam forum ini. udah ngomongin tentang ada ngomongin tentang radian. Tuh. Agak pusing kalau kita masuk ke grafik. Itu ada cerita grafik kan? Iya. Grafik X dan grafik Y. Tuh, tetapi di situ kita tidak menggunakan X dan Y, tapi variabelnya adalah volum dan apa? Gaya.
tekanan. P. Kalau gaya apa? Gaya. Hah? Apa gaya? F. Kalau F apa? F besar atau F kecil? Kecil. Kalau F kecil apa? Fisika. Frekuensi. Salin. Itu ada P, V sama dengan K. Kita bicara di sini akan berbicara tentang gas, namanya gas ideal. Gas ideal. Nah, di sini kita ada persamaan keadaan. Persamaan keadaan itu kita mencari bahwa antara hubungan P dan V. P dan V berarti tekanan dan volume. Berarti dengan adanya volume, tuh, grafiknya kan kayak gini. Iya. Kayak Yunan. Kayak prosotan kan? Kalah bisa. Iya. Tuh. Kalau ayunan tuh kayak gini kan? Kita gambarin ayunan biar saling tahu. Hah? Ya kan? Kalau ayunan tuh kayak gitu. Kalau kayak gini berarti dia prosotan. Berarti kalau dia kayak prosotan berarti mengalami penurunan. Berarti hubungan antara P dan V itu akan mengalami penurunan. Nih, di sini V, di sini P. Berarti kan di sini ibarat aja kita di sini 10 ya. Kemudian di sini turun kan dianya? Oh. Apa hubungannya P dan V? Saling tegak lurus. Karena kalau dia P-nya turun, si V-nya juga ikut turun kan? Itu namanya Setiap lawan berarti itu. ya setiap lawan. Kamu nggak setia kawan kan? Setia. Setia nggak? Iya. Nah, berarti setia sama siapa? Sama kawan. Kirain sama Rere. Nggak boleh lah. Nah, yang P dan V itu hubungannya berarti apa? Samaan. Tekanan. Isotermal itu dari namanya grafik isotermal. Hubungan yang saling tegak lurus antara tekanan dan volume. Nih, Apa kok? Oh iya tahu deh. Tahu lah nih, ada dia. dari yang kita pelajari tadi ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini latihan, kita latihan di rumah biar makin pintar. Gak usah contekan. Ya. Makin pintar. Nih, di sini tadi kan saya bicara sudah nyebutin tentang gas ideal ya. Iya. Tentang gas ideal itu kalau nggak salah di kimia itu ada tuh gas ideal 0,082 ketetapan R di kimia dasarnya. Nah, di sini kita bicara tentang persamaan keadaan gas ideal adalah PVN. PV sama dengan R dan radian. Tunjukkan bahwa beta sama dengan 1/radian. Yang B, nggak kelihatan ya, oh ya, K sama dengan 1/P. Kalau dia bicara tentang
paper itu berarti berbanding lurus. Dia berbanding lurus kalau dia bicara tentang per. Kalau dia bicara tentang kali, itu tegak lurus. Yang kedua, ungkapkan kemuaian volume dan ketermampatan isoterm dan nyatakan kerapatan bukan tekanan V dan turunan parsial. Tunjukkan persamaan dV. dV itu turunan ya, dV per V sama dengan beta. D itu turunan ya, turunan radial sama dengan K dB. Berarti ini berbicara tentang turunan dan persamaan. Tunjukkan persamaan itu, berarti cerita turunan ya kalau ada D. Ada mau tanyakan nggak? Cukup? Cukup, Bu. Berulang. Jangan? Cukup? Cukup. Resi? Finaldi? Jauh banyak mau nanya. Dewa apa Dewa? Nanya apa? Cukup dong. Tadi banyak. Ya udah. Baik, kalau misalnya cukup, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dikerjakan yang menjadi tugas tadi. Kalau tidak tahu, silakan bertanya melalui grup yang sudah kita buat. Baik, terima kasih. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.